However, as well, the public who was there was incredible. Over 51,000 on average, record-breaking figures on. Benar tak disangka. Tepat malam ini, Arab Saudi dihukum berat FIFA. Timnas Indonesia auto langsung menuju Piala Dunia. Benar tak disangka. Tepat malam ini, Arab Saudi dihukum berat FIFA. Timnas Indonesia auto langsung menuju Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah, sejarah tercipta untuk sepak bola Indonesia. Mari kita bahas, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, seperti kita ketahui bersama, baru saja selesai hasil kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia ditahan imbang Laos. Timnas Indonesia U23 gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Laos 0-0 pada laga kualifikasi Piala Asia U2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil menekan dan sempat mencetak gol melalui Raihan Hanan, namun dianulir karena offside Jens Reven. Sejumlah peluang lahir dari Tony Firmansyah, Jens Reven, Arhan Fikri, hingga Hoki Caraka, tetapi selalu digagalkan kiper Laos, Kop Lokpatip, yang tampil gemilang. Meski mendominasi dengan serangan bertubi-tubi, Indonesia tidak mampu menjebol gawang lawan hingga peluit akhir dibunyikan. Sementara itu, Laos sempat memberikan ancaman lewat serangan balik, namun kiper Cahya Sukriyadi menjaga gawang Indonesia tetap aman. Pertandingan berakhir tanpa gol, membuat Indonesia harus puas berbagi poin dengan Laos. Sementara itu, sebelumnya diberitakan, bergeser ke kabar Timnas Indonesia Senior, begini prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia usai hadapi Taiwan di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia Senior akan berjumpa Taiwan dalam laga FIFA Matchday September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025 pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini diyakini akan sangat berpengaruh terhadap posisi Garuda di ranking FIFA. Secara kualitas, Indonesia jauh lebih unggul dibanding Taiwan. Skuad Merah Putih kini diperkuat pemain-pemain yang tampil di Liga Top Eropa seperti Jay Itzes bersama Sassuolo, Kelvin Verdonk di Los Lille, serta Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Sementara itu, seluruh pemain Taiwan hanya bermain di kompetisi domestik Liga Premier Taiwan. Bermain di kandang sendiri tentu juga menjadi modal besar bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Saat ini, Indonesia menempati posisi 118 dunia dengan 1.154,55 poin. Taiwan berada jauh di bawah, tepatnya di urutan 172 dunia dengan koleksi 964,06 poin. Selisih 41 peringkat jelas menggambarkan jurang kekuatan kedua tim. Jika berhasil mengalahkan Taiwan, Indonesia akan memperoleh tambahan sekitar 3,25 poin. Artinya, total poin Garuda menjadi 1.157,8. Dengan angka tersebut, Indonesia diprediksi naik ke peringkat 116 dunia, melampaui Libya 1.155,19 dan Zimbabwe 1.157,45. Namun, jika pertandingan berakhir imbang, Indonesia justru kehilangan 1,7 poin, sehingga poinnya turun menjadi 1.152. Meski begitu, posisi 118 dunia masih akan tetap aman. Skenario terburuk tentu saja jika Indonesia kalah dari Taiwan. Kekalahan akan membuat Garuda kehilangan 6,75 poin dan perolehan total merosot ke 1.147.
Akibatnya, Indonesia turun ke posisi 121. Situasi ini jelas harus dihindari karena setiap kemenangan di FIFA Matchday sangat berarti untuk memperbaiki ranking. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia dengan skuad yang sangat mewah ini? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Oleh karena itu, kemenangan atas Taiwan menjadi harga mati. Selain menjaga tren positif, hasil tersebut juga akan semakin memperkokoh langkah Indonesia di jalur menuju Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, pertandingan melawan Taiwan menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Dengan kualitas skuad yang jauh lebih baik, ditambah keuntungan bermain di kandang, hasil positif seharusnya bisa diraih. Namun, tetap saja sepak bola tidak bisa ditebak, sehingga fokus dan konsistensi menjadi kunci agar tidak lengah. Jika menang, Indonesia bukan hanya naik peringkat, tetapi juga semakin dihormati di level internasional. Sebaliknya, jika gagal memetik kemenangan, kerugian poin dan turunnya posisi bisa jadi pukulan moral. Karena itu, laga ini harus dijalani dengan keseriusan penuh agar momentum perkembangan tim tidak terhenti. Jadikan laga melawan Taiwan sebagai pembuktian bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah bisa membawa timnas Indonesia semakin dihormati di kancah dunia. Jangan pernah takut dengan tekanan, karena setiap kemenangan kecil adalah langkah besar menuju mimpi yang lebih tinggi. Percaya pada kemampuan diri, tunjukkan permainan terbaik, dan buktikan bahwa Garuda selalu siap terbang lebih tinggi. Profil Adrian Wibowo, pemain diaspora yang jadi panggilan ke-30 Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Nama Adrian Wibowo belakangan mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Pemain muda yang kini memperkuat Los Angeles FC, LAFC, itu resmi dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Kabar pemanggilan ini diumumkan langsung melalui akun resmi Instagram LAFC pada Rabu 3 September 2025 dini hari WIB. Kejutan tersebut menambah daftar panjang pemain diaspora yang kini mulai dipercaya untuk memperkuat Garuda. Adrian Wibowo lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 17 Januari 2006. Saat ini usianya baru menginjak 19 tahun. Meski besar di negeri Paman Sam, Adrian memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya yang disebut berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Tak heran bila namanya cukup kental dengan nuansa lokal. Posisinya adalah winger atau penyerang sayap. Dengan tinggi badan 182 cm, ia dikenal punya kecepatan dan kemampuan menusuk dari sisi lapangan. Perjalanan karirnya dimulai di Akademi Total FA sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi LAFC pada 2018 ketika usianya masih 12 tahun. Setelah 5 tahun berproses, Adrian menembus tim cadangan LAFC pada 2023. Hanya butuh 1 musim baginya untuk naik ke skuad utama. Kini ia sudah rutin menghiasi daftar pemain senior klub asal California tersebut. Sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia, Adrian sempat memperkuat Timnas Amerika Serikat U17 pada 2022.
Dalam 3 pertandingan bersama The Yankees, ia berhasil mencetak 1 gol. Prestasi itu membuat namanya sempat ramai dibicarakan warganet Indonesia yang meminta PSSI segera menaturalisasi dirinya. Namun hingga saat ini Adrian masih berpaspor Amerika Serikat. Dengan kesempatan membela Garuda di FIFA Matchday kali ini, ada harapan besar Adrian bisa mantap memilih Indonesia sebagai tanah air sepak bolanya. Dukungan penuh dari publik tentu akan menjadi dorongan baginya untuk mengikat komitmen bersama Timnas Merah Putih. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah berani PSSI dan Patrick Kluivert dalam memperluas opsi pemain dengan memanggil talenta diaspora seperti Adrian Wibowo. Kehadiran pemain muda yang sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi Eropa maupun Amerika tentu bisa memberi warna baru untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, tantangan terbesar ada pada bagaimana membuat Adrian benar-benar merasa memiliki ikatan emosional dengan Garuda, bukan sekedar pilihan karir. Jika proses adaptasi berjalan lancar, ini bisa menjadi investasi besar untuk masa depan Timnas nasional. Jangan pernah ragu untuk melangkah maju, karena setiap kesempatan bisa jadi pintu menuju mimpi yang lebih besar. Seperti Adrian Wibowo yang kini punya peluang membela Garuda, yakinlah bahwa kerja keras dan keberanian memilih jalan baru akan membawa kita lebih dekat pada keberhasilan. Terus percaya, berjuang, dan jangan berhenti berharap. Lebanon serius hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Timnas Lebanon menunjukkan keseriusan penuh jelang laga uji coba melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Meski hanya bertajuk laga persahabatan, pelatih Miodrag Radulovic memastikan timnya akan tampil dengan kekuatan terbaik. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2025. Bagi Lebanon, duel kontra Indonesia bukan sekedar uji coba, melainkan bagian penting dari persiapan mereka menuju lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Sebelumnya, Lebanon sudah menggelar laga persahabatan melawan Qatar pada 24 Agustus 2025. Hasilnya, mereka menang tipis 1-0 yang menjadi bukti keseriusan tim asuhan Radulovic dalam menghadapi setiap pertandingan. Sejumlah pemain andalan dipastikan ikut diboyong ke Indonesia. Nama-nama kunci seperti Karim Darwish, Karim Makawi, Daniel Lahut, hingga Muhammad Bakar Al-Husaini yang kini merumput di klub Indonesia Borneo FC masuk dalam daftar skuad. Radulovic menegaskan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi kesempatan untuk menjaga ritme permainan sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum kembali tampil di kualifikasi Piala Asia bulan Oktober mendatang. 2 pertandingan melawan Qatar dan Indonesia menjadi bagian penting dari persiapan kami. Kami ingin menjaga momentum positif dan terus menunjukkan performa terbaik, ujar Radulovic melalui laman resmi Asosiasi Sepak Bola Lebanon. Setelah melawan Indonesia, Lebanon dijadwalkan berjumpa Butan pada 9 dan 14 Oktober 2025 di lanjutan Grup B kualifikasi Piala Asia 2027. Saat ini, Lebanon memimpin klasemen grup dengan 4 poin dari 2 laga, sehingga peluang mereka lolos ke putaran final sangat terbuka. Sementara itu, bagi Timnas Indonesia, laga kontra Lebanon akan menjadi ujian berharga sebelum menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, skuad Garuda lebih dulu melakoni uji coba melawan Taiwan pada 5 September 2025. Lebih lanjut, pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Lebanon di FIFA Matchday September 2025 jelas bukan sekedar laga persahabatan biasa. Lebanon datang dengan keseriusan penuh, bahkan membawa skuad terbaiknya sebagai bentuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027. Hal ini menunjukkan betapa mereka menaruh perhatian besar pada setiap kesempatan untuk mengasah kemampuan tim. Bagi Indonesia, laga ini juga akan menjadi tantangan penting. Menghadapi tim yang tampil dengan kekuatan penuh seperti Lebanon akan memberikan gambaran sejauh mana perkembangan skuad Garuda, terutama jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujian ini bisa jadi momentum untuk mengukur mental, strategi, dan konsistensi para pemain ketika menghadapi lawan tangguh dari Timur Tengah.
Dengan suasana kompetitif seperti ini, laga Indonesia vs Lebanon dipastikan akan berlangsung ketat, sekaligus menjadi tolak ukur kesiapan kedua tim menghadapi agenda besar masing-masing. Setiap pertandingan besar selalu menghadirkan tantangan, tetapi dari tantangan itulah lahir kekuatan baru. Timnas Indonesia punya kesempatan emas untuk membuktikan diri, bukan hanya kepada lawan, tetapi juga kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air. Percayalah, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Selama pemain turun dengan semangat juang, disiplin dan rasa percaya diri, tak ada lawan yang mustahil untuk ditaklukkan. Jadikan laga ini sebagai pembuktian bahwa Garuda selalu siap terbang lebih tinggi. Apapun hasilnya nanti, yang terpenting adalah memberikan permainan terbaik dan terus melangkah maju menuju impian besar, mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. FC Volendam melepas Mauro Zylstra ke Timnas Indonesia, iringi dengan doa. FC Volendam resmi mengumumkan pelepasan Mauro Zylstra untuk bergabung bersama Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Klub asal Belanda itu juga menyampaikan doa terbaik untuk sang striker muda. Selain Zylstra, Volendam juga melepas dua pemain lain, yakni Yannick Leliendel yang dipanggil Timnas Suriname, serta Ozan Kokcu yang akan memperkuat Azerbaijan. Lewat unggahan di akun Instagram resminya, pihak klub menyampaikan pesan penuh dukungan bagi ketiganya. 3 pemain kami, termasuk Mauro, akan berangkat memperkuat timnas pekan ini. Sukses untuk Yannick, Ozan, dan Mauro, tulis FC Volendam dalam pernyataannya, Rabu 3 September 2025. Bagi Mauro Zylstra, panggilan ini terasa sangat istimewa. Pemain berusia 20 tahun itu baru saja mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI pada 29 Agustus 2025 lalu. Artinya, laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon akan menjadi debut resminya bersama Garuda. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Dua pertandingan ini juga menjadi ajang pemanasan penting jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia nantinya akan berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Fase tersebut berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025 dengan format 2 tim teratas otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat kedua akan berjuang lewat play-off antar benua. Kehadiran Mauro Zylstra tentu menambah amunisi baru bagi skuad Garuda. Publik berharap debutnya bisa memberi energi positif, sekaligus memperkuat peluang Indonesia melangkah lebih jauh di level internasional. Lebih lanjut, kehadiran Mauro Zylstra di Timnas Indonesia jelas menjadi angin segar, apalagi ia baru saja resmi menjadi WNI. Debutnya di FIFA Matchday September 2025 melawan Taiwan dan Lebanon bisa menjadi momentum penting untuk menunjukkan kualitas, sekaligus membuktikan pilihannya membela merah putih. Dukungan yang diberikan FC Volendam juga menambah semangat karena jarang klub asing memberikan ucapan doa dan restu secara terbuka kepada pemainnya. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung, Timnas Indonesia punya kesempatan lebih besar untuk tampil kompetitif di level Asia dan membuka jalan menuju Piala Dunia. Setiap langkah baru selalu penuh tantangan, tapi juga membawa harapan besar. Debut Mauro Zylstra bersama Timnas Indonesia bisa menjadi inspirasi bahwa mimpi tak pernah mengenal batas. Selama ada tekad dan usaha, tidak ada yang mustahil. Mari dukung Garuda dengan sepenuh hati, karena perjuangan mereka adalah cerminan semangat kita semua untuk terus maju dan membawa nama Indonesia lebih tinggi di mata dunia. Jelang lawan Laos, Gerald Vandenberg geram karena banyak pemain U23 minim menit bermain di klub. Pelatih Timnas Indonesia Gerald Vandenberg meluapkan kekecewaannya menjelang laga perdana melawan Laos U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 Rabu 3 September 2025 malam. Ia kesal karena sebagian besar pemain Garuda muda jarang diberi kesempatan tampil di level klub.
Salah satu contohnya adalah penyerang muda Jens Raven. Meski jadi andalan timnas, ia hanya mendapat total 19 menit bermain dari 3 pertandingan Bali United di awal musim Super League 2025-2026. Situasi ini membuat Vandenberg gusar karena para pemain yang seharusnya berkembang justru kesulitan mengasah kemampuan. Menurutnya, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik dan performa anak asuhnya. Kalau pemain tidak rutin bermain di klub, otomatis fisik dan kualitasnya menurun. Klub seharusnya memberi lebih banyak menit bermain agar mereka bisa naik level saat membela timnas, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Meski begitu, Vandenberg memastikan timnya tetap fokus menghadapi laga. Hal ini juga ditegaskan oleh bek kiri Mikael Alfredo Tata. Ia menyebut persiapan tim tetap berjalan baik meskipun sebagian pemain minim pengalaman bertanding di klub. Kondisi kami siap, fokus kami hanya ke tim sendiri, tidak memikirkan hal lain. Target kami jelas meraih kemenangan, kata Mikael. Garuda Muda akan memulai perjalanan di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Laga pertama melawan Laos U23 akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pukul 19.30 WIB. Lebih lanjut, situasi ini cukup memprihatinkan karena menunjukkan adanya jurang besar antara kebutuhan timnas dengan kebijakan klub. Pemain muda yang seharusnya diberi kesempatan berkembang justru lebih banyak duduk di bangku cadangan. Kondisi ini tentu merugikan timnas karena pelatih harus bekerja ekstra keras untuk mengembalikan kondisi fisik dan performa pemain dalam waktu singkat. Di sisi lain, kritikan Gerald Vandenberg bisa menjadi teguran penting bagi klub agar lebih berani memberi menit bermain kepada pemain muda, apalagi jika mereka sudah dipercaya memperkuat timnas. Jika klub dan timnas bisa berjalan sejalan, kualitas sepak bola Indonesia akan meningkat lebih cepat. Setiap tantangan yang dihadapi justru bisa menjadi jalan untuk tumbuh lebih kuat. Minimnya menit bermain di klub bukan alasan untuk menyerah, melainkan motivasi agar terus bekerja keras, membuktikan kualitas, dan menunjukkan bahwa kesempatan yang kecil pun bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Selama ada semangat, disiplin, dan keyakinan, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Breaking news, Mads Hilgers absen bela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Bek andalan timnas Indonesia, Mads Hilgers dipastikan tidak bisa memperkuat Garuda dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Keputusan ini diambil karena sang pemain tengah fokus mengurus kepindahannya di Belanda. Padahal nama Hilgers sebelumnya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga uji coba penting kontra Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Kedua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Fokus urus masa depan klub. Dalam keterangan resmi PSSI di laman Kita Garuda, disebutkan bahwa Hilgers memilih absen agar bisa menuntaskan proses perpindahan klubnya. Pemain berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak dengan FC Twente hingga Juni 2026, namun isu kepergiannya sudah mencuat sejak bursa transfer musim panas lalu. Sayangnya, hingga penutupan jendela transfer, kepindahan Hilgers urung terrealisasi. Meski begitu, peluang masih terbuka karena opsi peminjaman di Belanda baru akan ditutup pada 10 September 2025. Situasi ini membuat Hilgers harus tetap standby jika ada klub yang berminat. Absennya Mads Hilgers jelas menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia, terutama karena posisinya di lini belakang cukup vital. Namun, keputusan Hilgers untuk fokus pada masa depannya di level klub juga patut dipahami, sebab stabilitas karir sangat berpengaruh terhadap performanya di tim nasional. Situasi ini sekaligus membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan dan membuktikan diri di mata pelatih. Timnas tidak boleh bergantung pada satu sosok saja, melainkan harus bisa menunjukkan kekuatan kolektif yang tetap solid meski tanpa kehadiran beberapa pemain penting.
Meskipun kehilangan salah satu pemain andalan seperti Mads Hilgers, timnas Indonesia tetap punya semangat besar untuk melangkah maju. Setiap tantangan selalu menghadirkan peluang baru, terutama bagi pemain lain yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jangan pernah gentar, karena kekuatan sejati Garuda ada pada kebersamaan dan kerja keras seluruh tim. Dengan tekad, disiplin, dan dukungan supporter, timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi siapapun dan terus terbang lebih tinggi. Erick Thohir, suntik semangat untuk timnas Indonesia U23. Harapan besar kembali tertuju pada timnas Indonesia U23 jelang dimulainya kualifikasi Piala Asia U23 2026. Menyambut ajang penting ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus yang ditujukan langsung kepada para pemain muda Garuda. Pesan tersebut bukan hanya menyentuh aspek strategi permainan, tetapi juga menekankan pentingnya mental juang sejak laga perdana. Erick menegaskan bahwa kemenangan di pertandingan pertama akan menjadi penentu langkah tim pada laga berikutnya. Melalui unggahan di media sosial, ia menekankan betapa pentingnya memanfaatkan kesempatan tampil di hadapan supporter sendiri. Timnas U23 Indonesia akan memulai perjuangan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Momentum ini harus jadi dorongan tambahan untuk memberikan performa terbaik, tulis Erick. Persaingan ketat di grup J. Garuda Muda tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Dari ketiga lawan tersebut, Korea Selatan diprediksi menjadi lawan paling berat. Namun Erick percaya peluang Indonesia tetap terbuka asalkan pemain bisa tampil konsisten. Laga pertama menghadapi Laos dianggap sebagai kunci. Kemenangan akan membangun kepercayaan diri skuad asuhan Gerald van den Berg sehingga mereka lebih siap menghadapi laga berikutnya, termasuk melawan Korea Selatan. Semoga Garuda Muda bisa menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Laos, Makau, dan Korea Selatan, ujar Erick. Dukungan supporter jadi energi tambahan. Erick juga mengajak para pendukung untuk hadir langsung di stadion. Atmosfer positif dari ribuan penonton diyakini mampu menambah semangat pemain sekaligus memberikan tekanan psikologis bagi lawan. Bermain di tanah air adalah kesempatan emas. Mari kita berikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk Garuda Muda, serunya. Strategi Van den Berg dan target PSSI. Pelatih Gerald van den Berg memahami betul besarnya ekspektasi publik. Ia menyiapkan tim dengan kombinasi pemain muda penuh energi dan beberapa nama yang sudah berpengalaman di level internasional. Keseimbangan itu diyakini bisa menjadi kekuatan utama. PSSI sendiri menargetkan lebih dari sekedar lolos ke putaran final. Ajang ini dijadikan tolak ukur perkembangan pembinaan usia muda yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Dari total peserta, hanya 16 tim terbaik yang akan tampil di putaran final dengan format 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik. Laga perdana sebagai ujian mental. Pertandingan melawan Laos di laga pertama menjadi ujian sesungguhnya. Selain teknis, faktor mental akan sangat berpengaruh. Kemenangan di awal bisa membuka jalan ke babak berikutnya, sementara kegagalan akan membuat tekanan semakin berat. Lebih dari sekedar kompetisi. Bagi Indonesia, kualifikasi ini bukan hanya soal tiket ke Piala Asia U23, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan hasil pembinaan pemain muda. Kehadiran pemain naturalisasi yang dipadukan dengan bakat lokal menjadi cerminan keseriusan PSSI dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Pesan Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim bukan hanya datang dari taktik, tetapi juga mental juang, disiplin, serta doa dan dukungan publik. Harapan untuk Garuda Muda. Masyarakat sepak bola Indonesia menaruh harapan besar pada Garuda Muda. Meski tantangan tidak ringan, dukungan federasi, pelatih, dan supporter diyakini mampu menjadi modal penting. Kualifikasi Piala Asia U23 2026
bisa menjadi langkah awal menuju masa depan cerah sepak bola Indonesia. Jika mampu tampil solid dan konsisten, peluang untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia bukanlah hal yang mustahil. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas U23 saat ini bisa dibilang penuh tantangan sekaligus peluang besar. Dengan bermain di kandang sendiri, atmosfer dukungan dari supporter tentu akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat berharga. Namun, ujian mental pada laga pertama melawan Laos menjadi titik krusial. Jika mampu meraih kemenangan, tim akan lebih percaya diri menghadapi lawan berikutnya, termasuk Korea Selatan yang jelas lebih tangguh. Pesan motivasi dari Erick Thohir sangat tepat karena bukan hanya strategi yang dibutuhkan, tetapi juga semangat, disiplin, dan keyakinan untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia di level usia muda mampu bersaing di Asia. Garuda Muda, jangan pernah ragu pada kemampuan kalian. Setiap tetes keringat di latihan adalah bekal untuk menunjukkan kualitas terbaik di lapangan. Ingat, kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa yang menaruh harapan besar. Kemenangan selalu dimulai dari keyakinan dan keberanian. Tampillah dengan hati, disiplin, dan semangat juang tanpa kenal menyerah. Percaya, dukungan jutaan rakyat Indonesia akan menjadi energi tambahan yang membuat kalian semakin kuat. Saatnya buktikan bahwa kalian mampu membawa merah putih terbang tinggi di Asia.